Dua buat teman channel best channel ever. Gila, gue udah lama banget nggak pembukaan pakai kata-kata kayak gitu ya. Balik lagi di video gue kali ini, dimana ya posisinya gue buat video ini malam. Kenapa gue buat videonya malam? Ya jelas boy, gue bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa nyantai ya kan. Jadi sorry banget kalau cahayanya rada redup lah ya, nggak ada lightning lah ya. Ya lightning bullshit lah ya boy, gue bukan youtuber boy, cuma orang yang nyari receh dari YouTube aja, bukan youtuber, beda. Nah di video kali ini gue mau ngebahas tentang bisnis digital yang bisa lo pilih atau lo bisa mainkan gitu. Dan itu semua gue ambil dari pengalaman pribadi gue saat membangun sebuah bisnis digital ya. Karena sebelumnya kan gue udah buat kayak status gitu ya di kolom komunitas gue, minta pendapat lo, gue mau buat sebuah konten tentang storytelling horror atau bisnis digital nih ya kan. Dan ternyata banyak yang milih bisnis digital. So untuk kedepannya juga bakal gue upload terus tentang bisnis digital ya, bukan Facebook aja atau AdMob aja, ada juga bisnis digital untuk di channel Fatimah Cuk. So untuk video pertama tentang bisnis digital, gue bakal mengenalkan bisnis digital yang gue lakuin atau yang gue mainkan dari pengalaman pribadi gue. So ikuti video kali ini. Oke, jadi mungkin gue mulai dari awal gue berpikir untuk nyari duit nih dari internet. Jadi awal-awal mulai muncul atau mulai rame Android gitu ya di Indonesia, itu gue sekitaran tahun 2014 waktu gue udah mulai masuk kuliah lah. Itu udah mulai rame banget kan Android. Nah di situ gue baru berpikir buat ngasilin duit dari internet. Tapi gimana caranya? Sedangkan gue nggak tahu apa-apa. Di internet tuh nyari duitnya dari mana gitu, ya kan? Terus orang pada ngomong ngeblog gitu ya, ngebuat artikel, ngeblog itu bisa ngasilin duit gitu. Ya, itu gue tahu dari zaman gue SMA, dan gue memang udah pernah buat blog dari zaman SMA berbarengan dengan gue ngebuat fanspage mondar mandir yang sering lo lihat di channel gue. Itu gue buat tahun 2012 fanspage itu, dan baru kemarin gue lanjutin lagi fanspage itu 2019. Tapi gue buatnya udah dari tahun 2012, vakum berapa tahun tuh, sampai sekitaran 2012 paling cuma jalan berapa bulan, habis itu udah vakum. Fanspage itu nggak gue mainin lagi ya, karena memang dulu fanspage nggak ngasilin apa-apa, cuma kita kayak menghimpun orang-orang, menghimpun massa, menghimpun penggemar untuk ya kita sering sharing bareng lah di fanspage itu dulu gue udah buat blog waktu itu. Cuma blog gue juga ya cuma berisi tulisan-tulisan biasa aja, tulisan-tulisan gue tentang review film yang gue tonton gitu. Bahkan gue juga ngasih kayak soal-soal senam PTN waktu zaman mau masuk kuliah, itu gue buat di blog gue. Tapi itu dulu banget, dan di blog gue itu belum ngasih apa-apa sama sekali. Jadi pertama kali gue ngasilin uang dari internet, dari bisnis digital. Apapun yang bisa menghasilkan dari internet itu namanya bisnis digital. Lo jual beli barang toko online itu namanya bisnis digital ya. Dan gue ngasihin uang pertama kali itu dari yang namanya shortlink. Dulu shortlink tuh kayak hype banget gitu boy, pemendek URL bisa ngasilin duit ya. Tadinya belum ada yang tahu lah, jarang yang tahu kalau pemendek URL itu bisa ngasilin duit ya. Dulu ya bukan ini namanya, bukan Natifal, dulu ada namanya, gue lupa apa. Bahkan gue juga sempat main di shortlink apa itu ya, yang sampai sekarang masih ada tapi CPM-nya pelit banget tuh, gue lupa namanya. Nah dulu itu gue cara ngasilin duit dari shortlink itu ya udah nggak ada cara lain selain gue kayak ngebagiin atau nge-share link-link yang gue buat gitu di kayak di Facebook. Dulu kan masih ramai main Facebook ya. Di Facebook dulu grup nggak ada, maksudnya grup jarang banget. Nggak tahu udah ada apa belum gitu. Tapi ya dari fanspage kayak di meme komik, terus kayak fanspage bola gitu ya. Jadi gue share shortlink di situ yang isinya ngarah ke web download MP3, download video-video, itu gue share dari Facebook. Dan pertama kali gue bisa ngasilin duit itu sampai sekitar 80.000 itu waktu gue ada kuliah ya. Dan duitnya itu dikirim langsung via pulsa aja, karena dulu gue belum punya rekening. Gue bingung mau gue ambil rekening dari mana ya kan. PayPal juga gue dulu belum ngerti, jadi duitnya itu cuma jadi pulsa doang. Dan pulsanya itu ya udah cuma bisa buat jadi kuota gue aja ya. Lumayan boy, dulu mah kuota gue nggak perlu nyisin duit jajan dari kuliah gue udah bisa beli kuota dari pulsa gitu kan. Dari
lulus kuliah baru tuh gue kenal namanya AdMob, ya, ngebuat aplikasi. Nama developer gue adalah FreeFC. Tapi kalau sekarang lo cari nih, si developer ini udah nggak ada gitu, udah kesuspend untuk Google developer gue, FreeFC ini, ya. Sampai gue total ngasilin 100 juta dari AdMob itu, ini udah kena suspend untuk FreeFC. ini rekam jejak gue aja lah ya, dari ya gue cuma bisa nunjukin rekam jejak Google developer gue. Ada nggak sih email gue yang kena suspendnya itu, ada nggak ya? Coba kita lihat. Ini masih ada notifikasi Google AdMob. Zaman gue masih main White ini ya, dulu banget nih, tuh 2018 tuh, lo liat tanggalnya 2018 boy. Tanggalnya, tahunnya. Mana ya? Gue udah daftar Firebase. Nggak ada nih kayaknya emailnya. Apa nih? Kok ada fake KTP? KTP fake, paling buat KTP fake. Oh, ini dia. Ini aplikasi gua yang sempat ngebuat gue banyak ngasihin uang gitu ya. Kena suspend boy. Jadi gue ngebuat aplikasi, ngebuat KTP fake. Dulu ini rame banget ya, download serius, dan akhirnya kena suspend nih aplikasi. Tapi bener, zaman waktu gue masih main aplikasi, ya zaman dulu bukan sekarang, ini versi lama gitu. Tuh gue ngebuat basingan aja aplikasi boy. Aplikasi download video kayak video-video semi. Dulu itu nggak kena pelanggaran dari Google boy, masih bebas. Jadi ngasihin duitnya gampang banget dari AdMob. Main bersih ya, main white, bukan nunggu AdMob. Itu masih gampang banget. Dan sekarang itu udah susah. Gak tau gue kenapa. Terus akhirnya gue kena suspend untuk developer gue itu ya, Google developer gue kena suspend. Akhirnya gue sedikit stop main white, Nuyul AdMob. Sampai berapa bulan, masuk ke tahun 2019, sempet PO sampai 5 kali tuh ya dari Nuyul AdMob. Baru deh kena banned juga akhirnya AdMob gue. AdMob gue kenal dengan YouTube. Ya sebenarnya udah lama, namanya tahu YouTube mah kita juga tahu dari zaman SMA juga nonton YouTube gitu, maksudnya ngebuat channel dari YouTube. Dan gue juga udah tahu kalau ngasihin duit dari YouTube tuh bisa dari lama, dari sebelum YouTube memperbarui syarat monetisasinya ya kan. Ya dari situ baru gue main YouTube itu dari sambil ngebuat aplikasi, gue juga main YouTube ya. Di video pertama gue banget itu udah lama banget sih, itu udah setahun yang lalu. Sebenarnya video pertamanya udah gue hapus. Video pertama gue tuh video ngebuat aplikasi sebenarnya ya, tapi udah gue hapus. Dan akhirnya video pertama gue menjadi video yang untuk ngedaftar akun Brilio ya. Jadi lo bisa ngedapetin uang dengan daftar di Brilio, lo nulis di sana, ngebuat artikel. Kalau di artikel lo diterima di ACC, dibayar sebesar Rp200.000 gitu. Gue sempat gajian sampai 3 kali dari Brilio, dan sekarang udah nggak nulis lagi di sana karena memang gue udah punya blog sendiri gitu ya. Ya inilah channel gue setelah gue main dari AdMob, gue main video YouTube ya kan. Main video YouTube gimana sih anjing? Maksudnya ngebuat channel YouTube gitu. Video udah berapa? Udah ada ratusan lah. Dengan ya view yang biasa saja gitu. Dan ya gue bukan YouTuber, tapi orang yang mengharapkan receh dari YouTube. Setelah dari YouTube, main blog, ngebuat blog. Banyak banget ya. Ini blog gue yang dapat domain gratis .u.org nih ya. Kita lihat domainnya tuh. Domainnya www.fatima.eu.org ya. Jarang gue update kalau untuk yang blog ini. Dan lo bisa lihat berapa banyaknya blog gue di sini. Lo lihat tuh. Ada Yandi, Veracu, Sasa Blog, Riwicho, My Fatima Gone, Lifestyle, Blog AdMob, Apertura, Alisa Blog. Banyak banget anjir. Belum yang di sini nih. Ini juga blog gua nih. Udah. Sorry dikepotong. Ini juga masih blog gua. Di sini ada berapa blog di sini? Ini dia. Ada 1 2 3 4 5. Nah, ada 7 blog di sini untuk akun email yang ini, dan masih ada blog lagi ya di sini, blog utama lah ya. Dan dari blog akhirnya gua memulai bisnis digital baru lagi, di mana apalagi kalau bukan Facebook. Di Fansback mondar-mandir ya. Yang sekarang total udah berapa sih pengikutnya? Nggak gue perhatiin. Udah 13.000 lah ya, lumayan lah.
dengan postingan, kebanyakan postingan gue di sini video. Ini nggak mau ke klik sih goblok. Oh loading boy. Video. Nah ini dia. Dengan total tayangan sekitar 6.500, 2 juta, 3,1. Ya beragam lah, dan ini sudah termonetisasi dan sudah menayangkan iklan seperti itu. Dari blog, sekarang gue lagi ngembangin yang namanya podcast ya. Dan di podcast juga itu sudah bisa dimonetisasi atau bisa menayangkan iklan. Iklannya ya dari promosi lo sendiri, lo yang ngebuat iklannya. Lo bisa ngelihat atau bisa mendengarkan contoh iklan di podcast gua ya. Lo bisa cari aja Fatima Cuk di Spotify, dan di awal pembukaan podcast gua itu ada jeda iklan yang maksud gua ada iklan yang gua promosikan seperti itu. Jadi dari blog gua sekarang fokus juga di podcast seperti itu. Jadi tadi ya sedikit pengalaman pribadi gue yang gue bagiin, dimana gue ngebangun bisnis digital dari gue shortlink, main AdMob, YouTube, terus ngeblog. Sebenarnya ada juga ngejual akun Google Playbook, ya kan, podcast, terus apa lagi tadi, Facebook ya, banyak lah. Dan semua itu bukan hobi. Gue nggak hobi, nulis enggak, ngebuat video gue nggak hobi. Video gue kayak gini apa, hobi buat video enggak. Gue hobi ngebuat aplikasi? Enggak juga. Hobi gue tuh cuma main game, udah. Dan kenapa gue ngebuat bisnis digital? Itu semua buat aset digital gue ke depannya. Biar nanti anak bini gue enak makan, nyari duit makan. Itu bisa gue sumbangsi dari aset digital yang gue bangun dari sekarang. So, lo juga harus buat. Thank you banget buat kalian semua saja. Kalian semua luar biasa. God bless you. Peace and bye-bye.